Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam program Getsemani Bertumbuh. Saya berharap, saya berdoa kepada saudara, kita semua dalam keadaan baik dan dalam tuntunan dan naungan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kali ini tema yang akan saya bawakan di dalam Getsemani Bertumbuh adalah memilih pergaulan. Karena seringkali kita saudara kasih dalam Tuhan menemukan orang-orang yang salah bergaul, bukannya mereka lebih mendekat kepada Tuhan, tetapi malah membawa mereka semakin jauh dari Tuhan. Yang dulunya mereka adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sangat konsisten di dalam Tuhan. Tetapi karena seiring berjalannya waktu, mereka bergaul kepada orang-orang yang tidak tepat, sehingga bukan dia yang membawa orang tersebut datang kepada Tuhan, malah dia sendiri yang terikut kepada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, perlu kita memilih bergaulan kita. Perlu kita memilih teman kita, terhadap siapa kita bergaul, terhadap siapa kita memiliki sahabat, tempat kita hangout, tempat kita curhat. Kita harus memilih. Kalau kita salah memilih sahabat kita, teman kita, maka saudara kasih Tuhan bisa dipastikan bahwa iman kita juga akan dipengaruhi. Saudara kasih Tuhan, karena banyak sekali orang-orang yang kita temukan seperti sekarang, seperti orang tersebut, sehingga bukan dia yang semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi justru dia semakin menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, kita perlu menemukan sahabat kita, teman kita yang mendukung kita di dalam pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Sewaktu saya mau mengambil kuliah S2, waktu itu saya masih kurang pede karena bahasa Inggris saya yang kurang menurut saya gitu. Jadi karena kita tahu bahwa sekolah di dalam pengambilan sekolah S2 itu kebanyakan buku-bukunya adalah buku-buku bahasa Inggris. Maka saya merasa tidak mampu. Tetapi karena teman saya mendorong saya untuk mengambil kuliah tersebut, dan dia berkata, kamu bisa. Dan saya dengan berani mengambil, tentu setelah masuk saya sangat kelabakan dan bersyukur juga. Dengan itu memaksa saya untuk bisa banyak belajar bahasa Inggris, walaupun waktu itu saya harus membelikan Transtool yang walaupun bahasanya kacau gitu ya. Dan akhirnya saya paksa diri saya untuk bisa. Kadang saya harus tidur pagi-pagi, baru bisa memejamkan mata karena menyelesaikan tugas yang sangat sulit. Tetapi puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan kuliah S2 saya. Bukan juga sekolah yang abal-abal ya, tapi sekolah yang bagus. Saudara tahu saya tamatan dari Sekolah Tinggi Teologi Pertamburan, Bethel ya, S2-nya. Dan kita tahu bahwa di sana sangat ketat di dalam meluluskan seseorang. Saudara kasih Tuhan, itu semua salah satunya berkat dari teman saya yang mendukung saya, yang mendorong saya untuk bisa mengambil kuliah tersebut. Bayangkan kalau saya bertemu dengan teman-teman yang mengatakan, udahlah, kamu tidak perlu lagi ngambil S2, ngapain?
yang mungkin menjatuhkan saya, apa yang terjadi? Pasti saya akan leha-leha. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin yang tidak bisa saya rasakan, akan saya rasakan kalau saya tidak mengambil kuliah tersebut. Tetapi karena saya mengambil kuliah tersebut, banyak kepercayaan pelayanan yang diberikan Tuhan kepada saya tentunya. Saya bisa mengajar di sekolah teologi. Saudara kasih Tuhan, demikian juga kalau saya nongkrong dengan ada satu sahabat saya. Kalau kita nongkrong, kita bicara tentang Tuhan. Dia bicarain tentang bagaimana Tuhan, bagaimana ada pendeta yang mengalami Tuhan. Nah, pada saat kita berbicara tentang Tuhan, pengalaman-pengalaman rohani dia dan juga pengalaman pendeta-pendeta yang mengalami Tuhan, hati kita pasti terbakar, berkobar. Sehingga pulang dari sana kita berusaha ingin mengenal Tuhan lagi. Entah kita mengambil gitar kita untuk penyembahan, entah kita membaca Alkitab untuk menggali lagi, entah kita membaca buku untuk mengerti lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi saudara kasih Tuhan, sahabat kita itu, teman kita itu sangat penting sekali di dalam mendukung kita bertumbuh dalam Tuhan. Kalau kita punya teman, sahabat yang tidak mengasihi Tuhan, yang kerjanya hanya happy, traveling, jalan-jalan ke sana, ibadah, pada saat ibadah pun, pada saat pelayanan pun dibilang, udahlah gak perlu pelayanan, kita jalan-jalan aja dulu, minggu depan aja pelayanan, minggu depan aja kita bisa kan ke gereja lagi. Kita mungkin bagi pertama-tama mungkin kita merasa merasa bersalah. Tapi lama-lama kalau keadaan itu kita jalani, maka hati kita juga tidak akan merasa bersalah lagi, dan itu menjadi biasa. Dan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya saudara kasih Tuhan, Paulus sudah mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa pergaulan itu, persahabatan kita itu mempengaruhi sekali terhadap keadaan rohani kita. Maka kita perlu memilih teman-teman kita yang baik, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, supaya tertransfer itu kepada kita, dan kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bukan semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Tapi Pak, nanti sahabat saya tidak banyak dong, sahabat-sahabat saya pada pergi dong. Itu pilihan saudara kasih Tuhan. Karena itu resiko kita sebagai anak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada lagu mengatakan, ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Kita bisa makin jauh dari Tuhan kalau kita punya sahabat atau punya pergaulan yang tidak mendukung kita di dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, carilah sahabatmu, carilah temanmu yang benar-benar bisa membawamu dekat dengan Tuhan. Atau kamu mencari orang yang bisa kamu bawa dekat dengan Tuhan. Karena saudara kasih Tuhan, kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang merasa kita masih di dalam Tuhan, tapi sebenarnya kita sudah jauh dari Tuhan. Maka perlu kita memiliki sahabat, saudara. Bisa dibayangkan kalau sahabat-sahabat kita yang mungkin hari Minggu kita biasa lakukan untuk pelayanan dan kita membawa keluarga kita ke gereja, tetapi karena kita punya sahabat yang sukanya, hobinya contohnya
main sepedaan, main motor, dan itu dilakukan pas jam-jam ibadah, contohnya hari Minggu. Apa yang terjadi? Kita mengatakan, wah saya masih mengalayani Tuhan, saya masih mengasihi Tuhan kok. Oke. Tapi lama-kelamaan kalau hal itu kita jalankan, kita nikmati saudara kasih Tuhan, kita akan menjauh dari Tuhan. Kita akan memiliki persekutuan yang tidak baik dengan Tuhan. Maka yang pertama saudara Tuhan, carilah, kalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, carilah sahabat kita yang benar-benar mendukung kita di dalam Tuhan. Yang bicaranya tentang Tuhan, bukan bicarain orang lain, bicarain hal-hal yang negatif, bicarain situs-situs yang tidak penting, atau bicarain A, B, B yang membuat otak kita rusak. Saudara kasih Tuhan, kalau kita pernah hidup di dalam dosa, dosa-dosa yang kita lakukan itu dan sudah kita salibkan, itu tidak langsung mati saudara kasih Tuhan. Dia itu hanya lemah. Dan pada saat dia ada pancingan lagi atau kata-kata yang pas di dalam otak kita, masa lalu kita, itu akan muncul dan itu menggoda kita. Maka perlu kita, saudara kasih Tuhan, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Maka Amsal mengatakan, jagalah hatimu dari segala, menjaga hati kita penting. Karena saudara kasih Tuhan, pada saat kita tidak menjaga hati kita dari pergaulan kita, maka itu akan merusak hal-hal yang kita sudah bangun baik, merusak hal-hal yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun, merusak tatanan-tatanan yang sudah kita salibkan. Kenapa? Karena pergaulan kita. Kalau bagi saya nggak penting banyak berteman saudara kasih Tuhan. Untuk apa kita berteman banyak, kita dikenal orang, tetapi kita tidak memiliki, tidak bisa tidak bisa mengontrol, tidak bisa membawa kita untuk dekat dengan Tuhan. Ya tapi kita kan harus menginjili orang itu beda kasus saudara kasih Tuhan. Itu hal, kita berteman dengan orang yang berdosa ya tentu, tetapi untuk bergaul, untuk berteman karib, untuk ikut nongkrong bersama dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, itu akan membawa kita semakin dekat dengan mereka, bukan malah membawa mereka dekat dengan kita. Maka saudara Tuhan, tema kita hari ini adalah memilih pergaulan kita. Itulah kunci dari salah satunya bagaimana iman kita makin bertumbuh. Kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang Kristen, tidak hanya akan puas dengan keadaan kita sekarang ini, tetapi marilah kita lebih dalam lagi. Marilah kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dalam kebangkitannya dan kematiannya. Kita mulai belajar untuk mengenal Dia. Jangan puas dengan itu. Kalau kita dijauh-jauhi orang karena kita mengasihi Tuhan, ya itu adalah salib yang kita pikul. Dan tidak akan susah hidup kita kalau kita tidak mempunyai teman, orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak membicarakan firman Tuhan, orang-orang yang bicaranya bukan bicara firman Tuhan. Kebanyakan guyonan-guyonan, candaan, bulian, dan juga hal-hal yang lain yang membuat iman kita menjadi down, bukan menjadi up. Maka saudara kasih Tuhan, mari sama-sama hari ini kita cari sahabat kita, kita cari teman kita yang bisa mendukung kita di dalam pekerjaan Tuhan, yang mendukung kita di dalam pelayanan kita, yang mendukung kita untuk bertumbuh dalam Tuhan, sehingga kita akan melihat hari-hari kita semakin berwarna bersama dengan Tuhan.
Karena saya percaya orang yang ikut Tuhan, orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri yang bisa dirasakan, yang tidak bisa dibicarakan kepada orang lain, tapi hanya dia dan Tuhan yang tahu. Saudara kasih Tuhan, tidak akan Anda menyesal kalau kita mengasihi Tuhan. Yang menjadi menyesal nanti adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan. Itu yang akan menyesal nantinya. Karena saudara kasih Tuhan, dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sekejap. Saya baru melihat banyak orang-orang yang kemarin-kemarin saya masih melihat sehat, walafiat, kuat. Tetapi sekarang saya melihat ada yang terkena pesakit yang mungkin susah untuk disembuhkan. Saudara kasih Tuhan, kita tidak tahu waktu dan kapan itu terjadi. Bisa saja besok kepada kita. Maka oleh karena itu kita harus lebih lagi mengenal Tuhan, supaya nanti pada saat nanti kita tidak menyesal akan keadaan kita. Mari pilih teman kita yang bisa mendukung kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu kembali saudara kasih Tuhan di program JKI Getsemani Bertumbuh. Haleluya.